Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas yang telah saya laksanakan, yakni pengambilan data dan menghitungnya dengan cara statistika. Yang pertama yaitu mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Nah, data tunggalnya di sini saya ambil dari MA Negeri 1 Jombang, tepatnya nilai UN mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas ekonomi. Yang pertama, langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok, yakni kita harus mengetahui berapa nilai maksimalnya dan berapa nilai minimalnya. Setelah itu, kita harus mencari rank atau jangkauan. Rank atau jangkauan ini diketahui dari nilai maksimal, yakni 48 dikurangi nilai minimal, yaitu 50. Nanti hasilnya jadi 34. Setelah itu, ke proses selanjutnya, yakni kita harus mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas dilambangkan dengan K, yang dirumuskan dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N di sini itu adalah jumlah dari semua data yang kita ambil. Di sini kan jumlahnya 25. Jadi N-nya 25. Sudah ketemu ya N-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log 25. Nanti ketemu hasilnya 5,6. Karena ini angka 6 berada di atas 5, jadi dibulatkan ke 6. Selanjutnya yaitu mencari panjang kelas interval. Panjang kelas di sini dilambangkan dengan P dengan rumus R per K. R itu rank atau jangkauan, kemudian K itu banyaknya kelas. Jadi tinggal dibagi aja. 34 dibagi 6 hasilnya 5,6. Karena interval itu nggak mungkin koma-koma, jadi kita bulatkan menjadi 5, maksudnya dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya yaitu mencari ujung kelas pertama. Ujung kelas pertama ini saya dapatkan dari nilai terkecil. Kemudian setelah mencari ujung kelas pertama, kita mencari batas bawah kelas pertama yang dilambangkan dengan BB dengan rumus UB dikurangi setengah SPT. UB sendiri itu ini ujung kelas pertama. Sedangkan setengah SPT itu lebih tepatnya kayak dikurangi 0,5 gitu. Jadi gampangannya 50 dikurangi 0,5 jadi 49,5. Kemudian selanjutnya setelah kita mencari kelas bawah, maka selanjutnya kelas atas. Kelas atas itu hasil dari kelas bawah ditambah P atau tadi P panjang kelas. Jadi 49,5 ditambah 6 hasilnya 55,5. Setelah itu kita mencari ujung atas kelas pertama. Ujung atas kelas pertama itu diperoleh dari batas atas dikurangi setengah SPT atau 0,5, nanti hasilnya 5,5. Setelah itu kita daftarkan semua hasil-hasil yang tadi, mulai dari sini ujung kelas pertama, batas bawah, batas atas, ujung kelas atas, nanti hasilnya begini. Dan nilai tengah ini nanti hasilnya kan 50 sama dengan 5 sampai 55 maksudnya. Terus batas kelasnya 49,5 sampai 55,5. Nah ini caranya 50 ke 56 ini tinggal ditambah 6 saja, karena tadi kan intervalnya 6 jadi ditambah 6. Terus begitupun ini juga ditambah 6, ini juga ditambah 6, ini juga ditambah 6. Sedangkan nilai tengah ini itu nilai yang berada di antara sini, atau ini juga bisa. Selanjutnya yakni frekuensi. Frekuensi itu semisal banyaknya gitu. Jadi
antara nilai 50 sampai 55 itu ada 1, terus 56 sampai 61 itu ada 2. Nah, data frekuensi ini didapatkan dari sini. Nah, itu. Selanjutnya yaitu jumlah kolom frekuensi. Nah, hasil dari frekuensi ini 1 tambah 2, 3 tambah 7, 3 tambah 7 10, 10 tambah 6 14 sampai seterusnya sampai tambah 2, hasilnya 25. Nah, hasil 25 ini harus sama dengan jumlah kolom frekuensi yang ada di awal tadi. Setelah data tunggal tadi dirubah ke data kelompok, yang harus saya lakukan yaitu pertama mencari rata-rata. Nah, rumus dari rata-rata itu sigma F kali XI per sigma F, atau total dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah frekuensi. Jadi tadi kan sudah kita cari frekuensinya berapa, terus dijumlah, terus nilai tengahnya berapa dijumlah, kemudian tinggal ngalikan aja. 52,5 kali 1, 58,5, 5 kali 2, begitupun seterusnya sampai bawah, kemudian dijumlah, hasilnya nanti ketemu 1744,5. Nah, ini nanti dibagi 25, jadi hasilnya 69,78. Kemudian selanjutnya yaitu median. Median itu kan nilai tengah. Jadi terlebih dahulu kita harus mencari di mana letak mediannya itu. Dengan cara jumlah datanya kan 25. Jadi gampangannya tinggal dibagi 2 aja. Jadi 25 bagi 2 yaitu 12,5. Kemudian setelah itu kenapa di sini kok ada angka 16 yang dibunderi? Karena sebelumnya kita harus mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini didapatkan dari ini ditaruh sini, terus ini kali ini tambah ini tambah ini tambah ini sampai ke bawah. Kemudian ya, setelah itu nanti hasilnya ketemu. TB itu batas bawah atau bisa disebut juga dengan batas bawah. Jadi batas bawahnya ini yaitu kan 7,5. Sigma F itu frekuensi kumulatif sebelumnya ini. Jadi 10, tembus intervalnya kan ini 6. Jadi tinggal dimasukkan aja mediannya yaitu TB ditambah setengah N min sigma F dibagi frekuensi yang kumulatif sebelumnya ini. Jadi tinggal dimasukkan aja, jadi 67,5 ditambah tadi ini 12,5 dikurangi 10 dibagi 6 dikali, kemudian dikali 6. Ini harus didulukan dulu ya, nanti hasilnya 70. Kemudian selanjutnya yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini kenapa ada 2? Karena di datanya juga 2. Modus kan diambil dari frekuensi yang paling besar. Frekuensi paling besarnya di sini kan ada 7, ada angka 7, di sini ada 2. LNO di sini ada 2 ya, karena kita mengambil sampelnya 2, jadi 61,5 atau 73,5. Di satu itu frekuensi yang ini dikurangi frekuensi sebelumnya, dan D2 itu frekuensinya ini dikurangi frekuensi setelahnya, jadi kebalikannya D1 sama D2 itu. Kemudian intervalnya 6.
kenal dari awal sudah. Kemudian langsung ke rumusnya yaitu MO sama dengan LMO ditambah D per D1 plus D2 interval. Ini dikali ya, karena ada kurung. Jadi 61,5 ditambah kurung 5 per 5 plus 1 dikali 6. Nanti hasilnya 66,5. Begitu pun juga yang bawah, yang setnya. Kemudian jangkauan itu kalau di data tunggal tadi itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Sedangkan kalau data kelompok itu interval kelas tertinggi dikurangi interval kelas rendah. Jadi 80 dikurangi 50 sama dengan 40. Selanjutnya yakni simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu ini. Tadi kan sudah ada interval, frekuensi, terus median, terus F kali XI, frekuensi kali XI. Kemudian sekarang kita mencari ini dulu. Nah, ini jadinya total dari F XI dibagi frekuensi. Kemudian nanti hasilnya 69,78. Nah, untuk mencari ini tinggal dikurangi saja. 52,5 dikurangi ini, hasilnya ini. Di sini kenapa nggak ditulis minnya ya? Karena seharusnya kan min, tapi tidak perlu minnya ditulis. Kemudian ini dikurangi ini, hasilnya ini. 64,5 dikurangi 69,78, hasilnya ini. 70,5 dikurangi 69,8, hasilnya ini. Begitupun seterusnya. Setelah itu hasil dari ini dikalikan sama frekuensi. Nanti jadinya begini rumusnya. Kemudian ini kali ini, seterusnya sampai bawah, seterusnya di total. Kemudian sesuai dengan rumus simpangan rata-rata yaitu sigma XI kali XI min XI di per N. Jadi tinggal dibagi aja. Ini total dari ini, rumus ini, hitungan ini dibagi sama frekuensi. Jadi 153,6 dibagi 25. Kemudian varian itu tinggal yang ini. Setelah kita mencari rumus yang ini, atau tadi juga bisa yang ini, setelah ini tinggal dikuadratkan saja X-nya. Jadi dari sini ini tinggal dikuadratkan saja, yang ke bawah ini dikuadratkan, nanti hasilnya ini. Jadi hasil kuadratnya ini dikali FI, nanti totalnya dibagi sama FI. Jadi 1392,83 dibagi 25, jadi hasilnya 55,21. Sedangkan simpangan baku itu kalau gampangannya itu akar dari varian, jadi tinggal diakar saja. 55,21 akarnya yaitu 7,43. Yang terakhir histogram dan poligon. Histogram dan poligon ini kita ambil data dari sini, dari ini. Misal ini 50 sampai 55, jumlahnya 1 sini. Terus ini 56 sampai 61, jumlahnya 2 ditaruh sini. Terus kemudian ini yang nilai antara 62 sampai 67, jumlahnya 7 taruh sini. Kemudian yang 68 sampai 73, jumlahnya 6 taruh sini. Sedangkan yang ini begitu pun seterusnya. Ini yang kotak-kotak ini histogram ya. Kalau yang garis-garis poligon. Poligon itu garis titik tengah, terus kemudian dihubungkan dengan garis-garis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.